Oh maaf, tadi ada trouble dengan mic saya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Eh, kita berbicara masalah bisnis, Pak. Uh, Ambil dasarnya, kita semua pasti melakukan bisnis setiap hari. Bahkan kita ke toko atau ke supermarket aja kita sudah berbisnis. Artinya sudah ada transaksi di sana jual beli, gitu kan? Nah, di sini kita berbicara tentang bisnis itu sendiri. Karena apa? Mungkin kita pernah dengar adanya dunia usaha ya melalui UKM, tapi kita lebih global ya, sifatnya global. Jadi apa namanya itu tidak khusus untuk dari UKM aja. Kita merintis usaha dari berbagai bisnis. Bahkan ini saya perkenalkan, namanya Pak Ada, dia owner dari Nuansaat. Dia akan menjelaskan, atau dia minimal dia akan memberitahu kita tentang awal mulanya bisnis bagaimana, dan ininya pengalamannya. Oke, silakan Pak Ada Neymar. Ini saya persilakan untuk langsung membicarakan masalah bisnis, karena kalau bisnis saya kan mungkin nanti saya jelaskan kemudian. Oke, silakan Pak Ada. Terima kasih Pak Yanto yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Kebetulan tadi mengenai bisnis ya. Kemudian. Oke, silakan Pak Ada. Terima kasih Pak Yanto yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Kebetulan tadi mengenai bisnis ya. Kalau untuk bisnis itu semuanya juga orang berbisnis. Tetapi UMKM ini kita udah menjalani UMKM itu dari mulai tahun 90. Jadi yang disebut UMKM usaha mikro ini adalah usaha kecil menengah. Itu ada dua. Pertama kita kewirausaha, ada juga kewira swasta. Kalau wirausaha itu dia menciptakan image atau produk brand merek, di mana pertahanan UMKM ini di Indonesia itu sangat signifikan karena menghasilkan profit salary yang terus berkelanjutan. Nah saya sendiri sebagai owner dari Nuansaat, sebagai pabrikasi yaitu manajemen divisi, ada di konsultan, di kontraktor. Nah ini tatanan-tatanan ini tidak semua pemerintah menyentuh untuk tatanan UKM, karena tercatat dalam catatan 2008 itu UMK itu ada 62.000 di Jawa Barat. Nah, sekarang mungkin tahun 2023. Nah itu UMKM mungkin bertambah terus. Tetapi hal ini semua presentasi yang dilakukan oleh business owner, apakah itu dia sebagai pengelola, itu sifatnya hanya sebagai pendampingan. Tetapi tidak mengarahkan UMKM sendiri terhadap market. Bagaimana seperti negara-negara lain seperti di Jepang, di mana itu didampingi sampai dia bisa memasarkan produk-produk UMKM. Maaf Pak Ada, saya potong ya. Ini kita bicarakan supaya lebih enak ya. Jadi nggak monolog, tapi kita juga sekalian berdialog ya. Emang benar Pak, kalau saya lihat di Jepang ya, di Jepang itu begini, si UMKM itu malah marketnya dikasih langsung oleh negara Pak, oleh pemerintah lah ya. Akhirnya apa? Di Jepang itu mereka itu pada hanya tinggal mengerjakan aja. Jadi tidak mencari market. Nah bedanya kalau di Indonesia itu UKM itu membuka market sendiri. Nah sekarang saya ambil contoh aja, bagaimana beratnya UMKM untuk cukup mengalahkan satu aja. Misalnya mengalahkan Unilever. Itu kan berat sekali. Ya. Salah satu saya ambil contoh. Kalau sepertinya Unilever itu dengan jutaan produksi, dia bisa ongkos produksinya dan sebagainya itu bisa menjual kacang atau keripik itu dengan harga 4.000. Itu kan? Per pack itu ya. Di Indomaret atau di mana-mana. Tetapi kalau UMKM itu berapa dengan harga segitu? Biaya produksinya dan sebagainya gitu kan? Nah, maksud saya menjelaskan ini agar kita tahu bahwa sepertinya memang kita berbicara bisnis gitu kan. Hanya kebetulan Pak Ada pernah di UKM lama,
Jadi boleh dijelaskan mengenai follow up-nya. Selanjutnya ada pikiran apa lagi Pak mengenai terobosan baru dari UKM? Silakan Pak Da. Iya, tadi saya katakan kalau produk itu cuma dua, jasa dengan produk barang. Kalau kita berbicara masalah UMKM, itu tidak seperti berdagang gitu kan. Kalau untuk berdagang itu bisa dia sendiri meladangi, tetapi kalau UMKM yang sifatnya produktif, dia menciptakan brand merek, image, dan nantinya dia main itu. Nah, satu itu. Yang kedua, masalah urusan permodalan. Untuk UMKM sendiri, bank itu mengcounter UMKM tidak seperti pengusaha-pengusaha gede. Cukup dengan 10 juta, 15 juta. Itu tidak bisa dilaksanakan yang UMKM yang sudah berjalan. Karena kalau modal kecil itu, istilahnya kalau dalam berbicara modal kecil, kita nggak bisa menyaingi pengusaha yang kelas gajah. UMKM itu tatanannya itu ke market grassroots. Sedangkan di Indonesia itu, kata saya juga tadi 2008 itu 62.000 UMKM. Nah ini tidak tersentuh oleh pemerintah, tidak tersentuh semua. Biarpun dijembatani sama institusi, itu tetap. Nah tapi UMKM dia punya tipikal itu, dia kuat bertahan Karena sampai saat ini. Dan akses perbankan terhadap UMKM, padahal UMKM itu kalau dia dikasih pinjaman dana dari baik itu dari konvensional maupun syariah, itu dia rutin terus hampir tiap ini. Nah, sekarang kalau menyaingi dibandingkan dengan Jepang, itu harus ada lembaga yang dari independen yang bisa menjabatani UMKM. Bukan dari pemerintah, karena kalau dari pemerintah itu udah jelas yang menjembatani itu khususnya dari tim yang ditunjuk, misalkan yang secara transparan dia untuk seperti kita membesarkan UMKM apa, produk apa. Nah karena kalau misalkan untuk produk barang itu harus 2 kali lipat, 3 kali lipat modalnya, modal awal. Tidak bisa mengatakan kita dengan modal dengkul, semua pakai modal. Manajemen. Kita punya tidak punya manajemen juga sulit. Punya manajemen, tidak punya juga sulit. Nah seperti itu mungkin. Nanti turunan disebut, itu bisa mengatakan kita punya brand. Kalau kita UMKM itu buat aja merek. Karena UMKM itu kan didukung sama pemerintah, menciptakan. Kalau saya malah berpikir begini Pak Ada ya, untuk Indonesia ke depan ya. Nah kita kan ini katakanlah mungkin sepintas ini obrolan yang inilah ya, apa namanya tuh biasa. Jadi obrolan warung kopi lah. Tapi kalau kita mau mempelajari lebih jauh lagi, gitu kan, di Indonesia itu kan ada perusahaan tuh ada perusahaan dari kelas besar, kelas menengah, dan kelas bawah Pak, gitu ya. Artinya kalau yang di bawah kan udah jelas dipegang oleh UKM ya. Perusahaan-perusahaan besar seperti apa namanya itu Unilever tuh, terutama Unilever ya. Kalau saya berpikir gini Pak, Unilever itu sudah waktunya untuk dia bersaing di luar negeri, gitu kan. Tapi sifatnya emang harus ini Pak, harus mengikat. Artinya gini, untuk yang perusahaan besar yang sampai jutaan produknya, itu minimal mereka harus untuk setar ya, itu dia harus ekspor misalnya ke perusahaan kelas kalau sekarang itu apa, kelas A, B ya, kelas besar lah. Kelas besar itu dia harus begini Pak Ada, dia harus minimal 25% diwajibkan ekspor, gitu kan. Katakanlah untuk tahap pertama 25%. Itu harus wajib mereka itu. Jadi artinya nanti dari produk-produk Unilever atau perusahaan-perusahaan besar kita itu bersaingnya di luar, gitu kan. Nah untuk dalam negeri sendiri UKM itu bisa bekerja sama dan harus dikuasai sampai kuota sampai 60% pangsa market Indonesia tuh, gitu kan. Artinya apa di sana? Berarti berkembang tuh si UKM tuh ya. Nah ini kan baru hanya apa namanya tuh katakanlah pendapat ya. Tapi mungkin ke depan itu bisa dipikirkan untuk ke sana Pak Ada. Ya. Iya, itu harus ada lembaga yang mewadahi UMKM yang menampung untuk menguruskan UMKM. Jadi UMKM itu tidak sekedar konvensional.